Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Di hari yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini, aku akan menceritakan kisah tragis wanita cantik bernama Emy Listiani, yang mana dia terbunuh di usia yang masih sangat muda, bahkan 1 bulan lagi akan melangsungkan pernikahan. Tapi sebelum itu, pertama-tama aku akan mengingatkan kalian bahwa video aku ini mengandung unsur sadisme yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jika kalian kuat dan menyukai update berita kriminalitas, kalian bisa melanjutkan videonya. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu aku mencapai 1000 subscriber dengan cara menekan tombol merah di bawah ya. Terima kasih. Emy Listiani saat itu berusia 26 tahun. Dia adalah seorang gadis cantik yang merupakan anak tunggal dari Bapak Sobirin dan Ibu Sadiah, yang merupakan warga Kampung Ngabean, RT 4, RW 4, Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Emy bekerja di sebuah catering restu ibu di Susukan, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan Emy berencana menikah pada tanggal 13 Desember 2020 dengan tunangannya yang bernama Ibnu Rosikin, warga Kandri, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Ibnu bekerja sebagai satpam di kampus Universitas Negeri Semarang. Mereka sudah 2 tahun menjalin hubungan. Emy dikenal dengan pribadi yang sangat tertutup, tetapi sangat patuh kepada orang tuanya. Dia jarang sekali menceritakan masalah pribadinya kepada siapapun. Emy juga dikenal sangat menyukai kucing. Setiap melihat kucing terlantar di jalan, Emy akan membawa kucing tersebut pulang ke rumah, dimandikan, diberi makan, lalu dikalungi. Dan sudah dalam setahun ini, Emy memakai hijab, dan dia sangat rajin mengaji terutama sehabis sholat. Dia menyelipkan kertas kecil di dalam Al-Quran kesayangannya yang berisi doa-doanya untuk masa depannya, keluarga, tunangannya, dan juga doa untuk teman-teman kerjanya. Emy juga sangat menyukai kegiatan traveling. Dia juga sangat aktif membagikan kegiatannya di media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, maupun YouTube. Pada tanggal 12 bulan November 2020, tepatnya pada hari Kamis, Emy berpamitan kepada sang ibu untuk berangkat bekerja. Dia menggunakan helm berwarna merah dan jaket merah kesukaannya seperti biasa. Sesampainya di tempat kerja, Emy bekerja seperti biasa. Dan kemudian saat pulang, dia berpamitan kepada teman-temannya tidak akan kembali bekerja karena akan fokus mengurus pernikahannya bulan depan. Pada jam 7 malam, Emy menelpon ibunya meminta izin tidak pulang malam itu karena ada urusan yang harus dia selesaikan. Ibunya berpikir Emy menginap di rumah tunangannya dan tidak ada pikiran buruk saat itu. Esok paginya pada tanggal 13 November 2020, sekitar jam 7 pagi, Ibu Emy menerima kembali pesan dari Emy yang mengatakan bahwa dia akan berangkat bekerja. Di tempat lain, seorang warga bernama Yazidul Hoir berusia 29 tahun, warga Cepoko, Kecamatan Gunung Pati, melintas di jalan pramuka menaiki sepeda motornya. Dia melihat sebungkus rokok di pinggir jalan. Yazid berniat mengambil rokok tersebut. Saat dia mengambil rokok, Yazid melihat sepeda motor tergeletak di semak-semak sekitar 8 meter dari jalan. Karena penasaran, dia pun mengecek motor Honda Beat tersebut. Namun tidak disangka Yazidul, tidak jauh dari motor itu ditemukan seorang perempuan tertelungkup di semak-semak. Dan dengan segera Yazid menghubungi polisi dan tidak lama polisi mendatangi TKP. Lalu pada jam 10 waktu Indonesia Barat, sang ibu dikejutkan dengan kabar beredarnya foto seorang mayat wanita dengan sepeda motor berwarna putih. Seketika itu, sang ibu langsung mengenali motor tersebut, karena motor itu adalah motor putri kesayangannya yang bernama Emy. Seketika pihak keluarga segera mendatangi kantor polisi untuk memastikan kabar tersebut. Saat itu, polisi pada awalnya mengatakan bahwa kemungkinan Emy adalah korban kecelakaan tabrak lari.
Akan tetapi, keluarga yang mengecek kondisi Amy melihat banyak sekali kejanggalan. Motor Beat sama sekali tidak ada lecet, jika memang itu karena kecelakaan. Kondisi badan pun sama, tidak ada luka. Hanya di bagian kepala sebelah kanan ada memar yang cukup besar, seperti habis dipukul benda tumpul. Akan tetapi, kondisinya masih memakai helm. Kalung yang biasa Amy gunakan dan tidak pernah dilepas tiba-tiba menghilang. HP-nya pun tidak ditemukan dimanapun. Dengan temuan-temuan aneh ini, akhirnya pihak kepolisian menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi. Polisi mencoba melacak sinyal HP Amy, yang rupanya mengarah pada lokasi di sebuah kapal Oasis rute Surabaya, Nusa Tenggara Barat. Polisi pun mengantongi satu nama yang sangat mencurigakan bernama Agus, yang berusia 36 tahun. Kepolisian Semarang segera menghubungi kepolisian wilayah Nusa Tenggara Barat dan meringkus Agus begitu dia turun dari kapal. Agus hanya diam saja saat ditangkap. Kemudian, dia dibawa kembali ke Semarang untuk diinterogasi. Dalam pengakuannya, Agus mengenal Amy sejak 1,5 tahun yang lalu. Mereka berkenalan di sebuah tempat wisata. Menurut Agus pula, dia dan Amy memiliki hubungan rahasia selama 1,5 tahun itu. Dan Agus meminjam uang sebesar 11 juta kepada Amy. Namun akhir-akhir ini, Amy seringkali menagih hutang tersebut. Hingga Agus yang tidak mampu membayar utang, berniat terbebas dari hutang itu dengan jalan pintas. Akhirnya di hari itu, tanggal 12 November 2020, Agus menghubungi Amy dan memintanya bertemu di kos untuk membayar hutang. Amy pun setuju dan sepulang kerja dia menghubungi sang ibu untuk izin tidak pulang. Setelah mereka bertemu di tempat kos, mereka berdua pun berbincang-bincang dan mulai memadu cinta layaknya suami istri. Setelah itu, Amy kembali menagih hutangnya dan mengancam jika tidak dibayar, Amy akan mengadukan perselingkuhan ini kepada istri Agus yang berada di Nusa Tenggara Barat. Seketika, Agus menjadi sangat kesal dan langsung mencekik Amy dan memelintir lehernya hingga patah. Amy pun meninggal seketika. Agus pun mulai panik dan berniat membuang mayat Amy. Agus mulai memasukkan badan Amy ke dalam sleeping bag. Namun tiba-tiba kepala Amy terjatuh dan membentur lantai cukup keras. Kemudian Agus melanjutkan memasukkan tubuh Amy ke dalam sleeping bag dan menaikkan mayat Amy ke atas motor Beat putih merah di bagian depan. Lalu Agus mengendarai motor tersebut ke arah jalan pramuka yang sepi dan gelap. Kemudian dia membuang tubuh Amy ke dalam semak-semak. Saat itulah rokok miliknya terjatuh. Setelah mengambil HP dan kalung milik Amy, lantas dia pun kembali pulang dengan menggunakan ojek online. Pagi harinya, Agus memakai HP Amy dan mengirim pesan SMS kepada ibu Amy agar tidak ada yang curiga Amy telah tiada. Kemudian, Agus segera melarikan diri ke Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan kapal laut Oasis dari Surabaya. Hingga akhirnya dia ditangkap dan dibawa kembali ke Semarang untuk diadili. Pihak keluarga mengaku sama sekali tidak mengenal Agus, bahkan tidak pernah melihat Agus meski hanya satu kali. Pihak keluarga meragukan pengakuan Agus tersebut dan masih sangat bersedih atas kehilangan anak semata wayangnya ini. Terlebih tunangan Amy yang bernama Ibnu masih terus menangis atas meninggalnya sang calon istri. Semua pengakuan Agus tidak bisa dikonfirmasi karena korban sudah meninggal, sehingga semua pernyataan Agus hanya bersifat klaim atau pernyataan sepihak saja. Dan atas kejahatan yang sudah dilakukan, Agus terancam dengan tindak pidana KUHP 388 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Itulah akhir kisah kita hari ini. Aku tetap berharap setelah melihat video ini akan memberikan pelajaran dan hikmah untuk kita semua agar selalu berhati-hati dalam keadaan apapun. Semoga almarhumah Amy Listiani mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah SWT dan juga diampuni segala dosa-dosanya. Dan semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT karena tidak ada perlindungan terbaik kecuali dari Allah. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa bertemu di video selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa kembali dan bye-bye.